Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nispa Fitria, NIM 2042309. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian keilmuan sains dan Islam. Dalam kajian keilmuan tentu saja kita melihat kepada adanya ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu umum adalah kesimpulan manusia yang mengidentifikasikan ilmu berdasarkan objek kajian. Tetapi kita melihat bahwa Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya dapat tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan menurut Imam Suprayogo dalam bukunya Rekonstruksi Paradigm Keilmuan Perguruan Tinggi Islam menyatakan bahwa posisi ilmu agama menurut kajian Greg Thomas secara garis besar ada 3 hal pokok yang dihasilkan dari riset Thomas, yaitu pertama, berkaitan dengan perkembangan sains yang mampu memberikan bukti empiris dan matematis untuk menyempitkan bahwa menghilangkan religiusitas yang seringkali diikuti dengan klaim filosofis yang sebenarnya bukan wewenang sains. Kedua, tentang adanya kurun waktu di mana berlangsung kemajuan sains yang justru menerangi dimensi religius, meskipun bukan diartikan bahwa persoalan imam wahyu, keberadaan Allah dan dimensi religius lainnya telah dianggap selesai. Yang ketiga adalah bahwa kemajuan sains ternyata juga memberikan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dalam rupa problem-problem filosofis, dimensi religius, imam, dan wahyu bagi filsafat ketuhanan. Namun demikian, pergaulan filsafat dan teologi dengan sains menurut Lea adalah sesuatu yang esensial agar imam tampak sekaligus pantas dipercayai dan relevan bagi tiap generasi yang hidup dalam suatu visi tertentu tentang alam. Oleh sebab itu, berdasarkan kajiannya seputar perdebatan agama dan sains di era modern, Lea mendorong terjadinya kolaborasi antara disiplin untuk mengurangi intensitas perseteruan sains dan agama. Salah satunya adalah berharap kepada kontribusi khas para ilmuwan yang selalu berpijak pada objektivitas data-data keilmuan yang dikumpulkan. Kokoh analisis mereka, semangat tanpa pamrih dalam mengabdikan kebenaran, dan sikap mereka yang mementingkan nilai moral merupakan hal yang penting sekali, bahkan mutlak, demi memperkuat, memperkaya, dan melindungi sektor lain kehidupan intelektual, rohani, dan praktis umat manusia. Menurut Zainal Abidin Bagir, diskursus tentang sains dan agama menemukan bentuk baru yang subur dan sistematik dalam sekitar 4 dawarsa terakhir. Maksud sistematik di sini adalah bahwa seperti halnya suatu bidang kajian, ia sudah terdapat perdebatan tentang pendekatan metodologi dan ruang lingkupnya tumbuhnya forum-forum akademis yang mewadahi perdebatan tersebut, baik dalam bentuk seminar, konferensi, maupun penerbitan jurnal yang khas, dan bahkan di beberapa perguruan tinggi mulai
dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah terkait subjek ini, serta semakin beredarnya buku-buku teks dan referensi yang mengkaji persoalan seputar sains dan agama. Istilah sains atau ilmu dalam pengertian lengkap dan komprehensi menurut De Lianggi adalah serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan perkumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami kemasyarakatan dan perorangan untuk tujuan meraih kebenaran pemahaman, penjelasan, atau penerapan. Kata sains berasal dari Latin scientia, sains bahasa Inggris, yang berarti pengetahuan, sedangkan pada kelanjutannya berasal dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari pengetahuan. Dalam kajian istilah sains dalam literatur barat mengandung 5 cakupan yang merupakan pertumbuhan kesejahteraan dari pemikiran manusia yang saling melengkapi, bahkan bisa dikatakan dari cakupan satu ke cakupan berikutnya terjadi penegasan makna sehingga terjadi pengertian ilmu dalam artian dewasa ini. Cakupan ilmu yang pertama dan tertua adalah sesuai dengan asal-usul dari sains yang mengacu pada pengetahuan semata-mata mengenai apa saja dalam kelaziman bahasa Inggris kuno hingga abad 17. Sains memang diartikan apa saja yang harus dipelajari oleh seseorang. Misalnya menjahit dan menunggang kuda. Cakupan kedua bahwa sesudah abad ke-17 dan memasuki abad berikutnya, pengertian sains mengalami penghalusan dan mengacu pada pengetahuan yang teratur. Cakupan ketiga, sains sebagai ilmu kelaman yang hingga sekarang masih dipertahankan oleh sebagian pakar. Ilmu pengetahuan alami dalam perkembangannya terpecah menjadi cabang-cabang ilmu seperti ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu kimia yang bersifat lebih khusus. Masing-masing cabang ilmu yang khusus ini merupakan cakupan keempat terakhir. Cakupan kelima, pengertian ilmu seumumnya yang muncul akibat pembahasan lebih lanjut, misalnya tentang peranan ilmu, rakitan ilmu, atau sejarah ilmu yang menyebabkan orang harus berbicara mengenai segenap ilmu sebagai suatu kebulatan atau ilmu seumumnya, dan bukan pada masing-masing cabang ilmu yang bersifat khusus seperti sebelumnya. Kata sains dalam bahasa modern masa kini menurut Capra diturunkan dari kata scientia, bahasa Latin yang berarti pengetahuan, sebuah makna yang bertahan sepanjang abad pertengahan dan Renaissance. Pengertian modern tentang sains sebagai bangunan pengetahuan yang terorganisir diperoleh melalui metode tertentu, muncul secara bertahap selama abad ke-18 dan ke-19. Karakteristik metode ilmiah secara utuh baru dikenali selama abad ke-20 dan masih sering disalahpahami terutama oleh masyarakat umum. Berdasarkan penjelasan di atas, hakikat sains Islam dan Islam sains dalam kajian Islam tidak
dimaksudkan sebagai hasil karya hanya orang-orang Islam atau karya-karya di negeri Islam atau karya-karya tentang Islam saja. Hakikat sains Islam terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam sains tersebut, yakni aspek tauhid sebagai elemen fundamental dalam Islam. Yang kedua ada integrasi keilmuan antara sains dan Islam. 1. Integrasi ontologis. Ontologi merupakan filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai suatu realitas. Yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang secara hakiki, yakni sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Mengenai sumber pengetahuan, tradisi filsafat barat mewarisi dua aliran epistemologis yang terbesar, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme. Aliran rasionalisme memberikan tekanan pada akal reason sebagai sumber pengetahuan, sedangkan aliran empirisme menganggap bahwa sumber pengetahuan utama adalah pengalaman indrawi manusia, sense experience. Kedua macam sumber ilmu pengetahuan itu yaitu akal dan indera, yang pada dasarnya bersumber pada manusia karena akal dan indera itu dimiliki oleh manusia. Di samping itu ada pula pengetahuan yang bersumber Tuhan yang disebut pengetahuan wahyu. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat digolongkan kepada dua macam, yaitu A. Ilmu yang diperoleh oleh manusia acquired knowledge, yaitu melalui akal dan pengalaman indrawi. Ilmu yang bersumber pada akal atau yang diperoleh melalui akal tersebut juga conceptual knowledge. Ilmu yang bersumber pada indera manusia tersebut perceptual knowledge. Kedua macam ilmu yang diperoleh itu disebut juga dengan ilmu akli. Yang B ada ilmu wahyu, revealed knowledge, atau ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ilmu ketauhidan, keimanan, dan kewahyuan, ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan sebagainya. Kalau ilmu-ilmu ahli bertujuan untuk membantu manusia menjalankan perannya sebagai khalifah atau untuk menyempurnakan fardhu kifayah bagi kesejahteraan umat, maka ilmu-ilmu nakli bertujuan menyempurnakan tugas manusia sebagai hamba Allah atau untuk menyempurnakan fardhu ain. Adapun ilmu yang diperoleh melalui akal dan pengalaman manusia diperoleh dengan pendekatan ilmiah, yaitu melalui suatu rangkaian langkah berpikir yang disebut berpikir ilmiah, scientific thinking. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang berklasifikasi, tersistem, dan terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Ilmu menurut Al-Quran adalah rangkaian keterangan yang bersumber dari Allah yang diberikan kepada manusia, baik melalui Rasulnya atau langsung kepada manusia yang menghendakinya,
tentang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang bergantung menurut ketentuan dan kepastiannya. Ilmu meliputi 3 komponen. Ya, komponen yang saling bertautan dan merupakan kesatuan logis yang mesti ada serta berurutan. A. Ilmu yang harus diusahakan dengan aktivitas manusia. B. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. C. Aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense, sedangkan ilmu sudah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Agama merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang bertuang dalam ajaran Islam, agama. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 750 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan itu merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam surat At-Tariq ayat 11 Allah berfirman wa as-sama idati ar-raj'i, artinya demi langit yang mengandung hujan. Kata raj'i berarti kembali. Quran surat At-Tariq ayat 11. Hujan diartikan dengan raj'i dalam ayat ini karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara kemudian turun ke bumi, kemudian kembali ke atas, dari atas kembali ke bumi, dan begitulah seterusnya. Marpuji Ali dalam karyanya berjudul Buku Kultum Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal menjelaskan bahwa penopang utama kegilangan peradaban ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Barat berkembang dari perpaduan unsur-unsur kebudayaan, filsafat, nilai-nilai, dan aspirasi Yunani dan Roma kuno. Fusi dengan agama Yahudi, agama Kristen, peradaban Barat, perkembangan dan pembentukan lebih lanjut dilakukan oleh bangsa-bangsa Latin, Germanik, Keltik, Nordik, dan Salvik. Wawasan tentang zat berkuasa atas segala sesuatu yang dihilangkan dari konsep Barat tentang sains merupakan kritik fokus utama dalam teori Islam. Sesungguhnya faktor pembeda cara berpikir Islami dengan Barat ialah perihal keyakinan yang fundamental dari cara berpikir. Yang pertama, bahwa semua filsuf Muslim baik dari dunia Islam di timur yang berpusat di Baghdad, Irak seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, para tokoh Ikhwan, As-Safa, Ibnu Maskafai, dan Ibnu Sina merupakan dari dunia Islam
pembelahan Barat yang berpusat di Cordova, Spanyol, seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid, meyakini bahwa Allah berkuasa atas segala hal, yang bahwa segala sesuatunya termasuk pengetahuan berasal dari satu-satunya sumber yang tidak lain adalah Allah. 5 ayat pertama surat Al-Alaq menunjukkan perintah Allah terkait dengan sains. Perintah membaca, menelaah, menghimpun pengetahuan dengan kalimat Iqra Bismi Rabbi menunjukkan bahwa Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Bisa aktif mengkaji sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang disebutkan dalam kitab suci merupakan sumber otentik pengetahuan tentang Allah. Salah satunya sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ialah Al-Alim, yang berarti yang memiliki sains, karena memiliki sains yang membedakan dari malaikat dan dari semua makhluk lainnya. Dan melalui sains, orang dapat menggapai kebenaran, dan kebenaran adalah nama lain dari il dan al-haq. Dimensi al-haq sebagai sumber semua kebenaran sudah barang tentu Al-Quran sebagai mediumnya. Filsafat Islam berupaya menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran hakiki dengan bahasa pemikiran yang berintelektual dan rasional. Tujuan seorang filsuf menurut Al-Kindi ialah mendapat kebenaran dan mengamalkannya. Dengan demikian, the unity of conscience atau kesatuan Al-Qur'aniyah dengan ayat kauniyah merupakan integrasi keilmuan yang dapat menjadi sarana penting meningkatkan keimanan dan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Dalam Islam terdapat banyak ungkapan firman Allah yang menyertakan bahwa pengalaman panca indera hendaknya diperankan sepenuhnya untuk meneliti gejala alam raya dan kejadian diri manusia sendiri, guna mengukuhkan kebenaran tentang adanya Maha Kuasa yang esa, tercipta alam dan manusia melalui observasi dan studi dan pengalaman. Itulah manusia akan mampu memperkukuh iman dan takwanya kepada Kholiknya. Firman Allah di bawah ini merupakan bukti bahwa melalui observasi dan studi alamiah manusia akan menemukan Tuhannya. Afala yang duruna illa al-ibili kaifa hulifat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, gunung-gunung sebagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia
ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Quran Surat Ghasyiyah ayat 17. Agama Islam memperhatikan pentingnya iman sama dengan pentingnya ilmu pengetahuan. Dijelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat diberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang dapat di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dihendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kedalaman dan keluasan budi manusia yang kepribadian Islam ditampilkan di dalam sebuah syair yang filosofis sebagai berikut. Kau mengira sesungguhnya dirimu itu merupakan sosok tubuh yang kecil, tetapi sebenarnya di dalam dirimu terbenam alam yang sangat besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam syairnya, didiklah jiwa yang ilmu agar memperoleh ketinggian, maka kamu akan melihat keseluruhannya, karena pada dirinya lah bagaikan rumah bagi keseluruhan itu. Kemudian Ibnu Sina melanjutkan lagi syairnya, jiwa itu bagaikan sebuah kaca, dan akal bagaikan lampunya, sedangkan hikmah Allah bagaikan minyaknya. Maka bila ia bersinar, kau menjadi hidup, dan bila padam, maka kau mati. Al-Farabi mengartikan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Ilmu itu ada dengan kehidupan yang ada. Ibnu Rusyd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena ia dikaruniakan Ibnu Rusyd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikarunia akal. Francis Bacon, filsafat merupakan induk agung dari ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya.
Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang ada di dalamnya, mencangkup masalah epistemologi yang menjawab persoalan yang dapat kita ketahui. Aristoteles mengartikan filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisik, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan statistika. Adapun René Descartes mengartikan filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidik. Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam rangkaian ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapatan demikian itu. Tetapi filsafat ilmu demikian bukan suatu cabang yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menelaah secara segala sesuatu yang ada mendasar dan mendalam dengan membangun akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukannya persoalan dan gejala-gejala atau fenomena akan tetapi mencari hakikat dari fenomena tersebut. Dengan kata lain, filsafat adalah pangkal dari segala ilmu yang ada dalam pikiran manusia. 1. Integrasi arkeologi berkaitan dengan tujuan dari perkembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat di barat. Persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai lepas apa yang disebut baik buruk. Tugas keilmuan hanya meliputi dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan berpengaruh dengan adanya kenyataan bahwa ilmu yang ditemukan akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau netral. Nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia, pemakaiannya memasuki nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekular menyebabkan ilmu itu memihak sehingga menghilangkan objektivitasnya. Kelompok Kelompok 2 menyatakan bahwa tidak nilai bebas
tidak ada bebas nilai. Prinsip pengetahuan di dalam Islam sepertinya lebih dekat dengan kelompok kedua. Kelompok kedua yaitu dalam perkembangan keilmuan tidaklah dimanfaatkan hanya pada praktis, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk memahami eksistensi yang hakiki pada alam dan manusia, sebagaimana diketahui bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Karena dengan itu ilmu pengetahuan akan mengantarkan manusia kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Artinya ilmu dan teknologi menjadi instrumen penting dalam tiap proses pembangunan tersebut sebagai usaha untuk mewujudkan permasalahan hidup manusia seluruhnya. Dengan demikian, ilmu teknologi harus diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan dan bukan sebaliknya. Untuk mencapai sasaran tersebut maka perlu diupaya integrasi umum dan ilmu keislaman sehingga ilmu umum tersebut tidak bebas nilai atau sekular. Yang kedua ada hakikat integrasi keilmuan dan keislaman. Tentang konsep integrasi keilmuan, menyusun dan merumuskan konsep integrasi keilmuan tentulah tidak mudah, apalagi berbagai upaya yang selama ini dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Perlakuan diskriminatif terhadap dua jenis ilmu tersebut menurut Islam seolah terbelah antara mereka yang berpandang positif terhadap ilmu-ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya, dan mereka yang berpandang positif terhadap disiplin ilmu-ilmu umum sembari memandang negatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Kenyataan itu telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap keilmuan. Dari konteks yang melantari munculnya ide integrasi ilmu tersebut, maka integrasi keilmuan pertama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap yang positif terhadap kedua jenis ilmu yang sekarang dikembangkan Islam. Error. Integrasi agama dan keislaman. Terdapat ilmu-ilmu umum sering digembar-gembarkan sebagai konsep yang terdapat dalam satuan pendidikan, bahkan jenjang perguruan tinggi agama. Namun pengintegrasian ini secara konsep maupun impresionalnya belum terkupas dengan jelas. Ahmad Ramzi mengatakan bahwa integrasi ilmu umum terdapat ilmu agama bisa dilakukan dengan mengeksplorasi Al-Quran untuk menjadikan landasan keilmuan. Mekanismenya adalah dengan mengkaji nilai-nilai Islam yang berkaitan ilmu-ilmu umum atau persoalan-persoalan yang
muncul dari persoalan budaya, sosial, politik, ekonomi dalam rangka terciptanya ilmu yang koheren dengan ajaran Islam dan memberi alternatif kebenaran yang bukan hanya kebenaran empiris tetapi bermuara pada Al-Quran dan hadis sehingga menjadi tolak ukur menilai kebenaran dan kesalahan. Keislaman yang dimaksud dalam kajian di sini adalah nilai-nilai yang terkandung pada ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai ini akan dapat diyakini, dipahami, dan ditransfer untuk diamalkan oleh umat Islam kepada generasi selanjutnya melalui usaha dan pendekatan pendidikan Islam. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan baiknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula dengan menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah, tetapi pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepatnya sehingga dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai pula dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya Allah, tidak perlu dilihat apakah di dalam Al-Quran terdapat ilmu matematika, ilmu tumbuhan, ilmu komputer, dan lain-lain. Tetapi yang lebih utama adalah melihat tidakkah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan dan ke ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta bersedekah satu ayat bertentangan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan. Kontowijoyo mengatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan dengan cara berpikir. Dan cara berpikir yang dinamakan paradigm Al-Quran, paradigm Islam, pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran dijelaskan akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Kegiatan itu mungkin menjadi pendorong munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigm teoretis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan rasional yang
rasional dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis umat manusia sebagai khalifah di bumi. Itulah sebabnya pengembangan teori ilmu pengetahuan Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam. B. Urgensi ilmu agama Islam dan sains. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk mengajak umatnya menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini merupakan pertanda bahwa pentingnya pendidikan dalam Islam, dan hal ini mencakup untuk memahami bahwa pendidikan itu pentingnya khususnya bagi umat Islam. Gulen mengartikan pendidikan berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Gulen, pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan kita bisa menghadapi semuanya permasalahan yang dihadapi. Dan jika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, berarti kita harus belajar ilmu, karena tanpa ilmu kita ibarat berjalan tanpa kaki. Kita mungkin bisa berjalan tanpa kaki, oleh karena itu manusia juga tidak mungkin bisa mengatasi permasalahan yang ada hadapi tanpa ilmu. Gulen mengatur bahwa terdapat 3 error laptopnya. Error guys, laptopnya. Error. Sedih. Gulen menuturkan bahwa terdapat 3 masalah yang ada di dunia ini dan harus diatasi dan diselesaikan. Tiga masalah tersebut adalah kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan internal. Kemiskinan bisa diatasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Zakat sedekah merupakan solusi untuk mengatasinya. Pekerjaan internal seperti ancaman separatisme bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik pada berpihak-pihak yang terlibat dan mendiskusikan masalah yang melatar belakangi dan berusaha mencari solusinya. Ancaman yang sering menyerangi sebuah negara ini bisa diatasi seperti dengan pemberian status khususnya ataupun otonomi. Lalu ada masalah kebodohan yang hanya bisa diatasi melalui pendidikan. Bagi Gulen, manusia dikirim ke dunia untuk belajar dan menyempurnakan diri lewat pendidikan. Menurut Gulen, mengapa seseorang perlu belajar ilmu agama Islam adalah karena ketika seseorang berbuat baik, beramal, atau beribadah tanpa ilmu, bisa mengarahkannya kepada amal atau ibadah yang salah.
Meskipun amal tersebut sekilas terlihat baik dan bermanfaat bagi orang lain, akan tetapi amal dan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata amal ibadah yang ikhlas itu tidak sesuai dengan syariat dan bertentangan syariat Allah, sebab kebutuhan dan keengganan kita untuk belajar lebih banyak ilmu Islam, padahal ilmu agama Islam kita dapat lebih nikmat dan menghayati amal dan ibadah kita dengan ilmu agama Islam dan pemahaman yang benar, maka seseorang akan menjadi pribadi yang baik, santun, dan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam yang teraplikasikan atau teramalkan adalah ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Gulen juga menganjurkan seseorang untuk belajar pengetahuan sains karena menurutnya kita semua berada di zaman modern dan dituntut untuk mengikuti perkembangannya. Jika tidak ada, maka kita tidak akan tertinggal jauh di belakang. Di sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan sains sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, tahukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan sebenarnya adalah bahwa Al-Quran begitu banyak yang membicarakan tujuan ilmu, seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang diamati, mengagungkan Allah, serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu. Pertama, ilmu pengetahuan yang harus menemukan keteraturan sistem berhubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Kedua, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat di dalam rangka pengabdian Allah, sebab Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi itu penting. Kucing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.